Yesus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Yesus cahaya dunia, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus selalu bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan adik-adik yang kami kasih, selamat Paskah semuanya. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama-sama dengan Yesus, karena ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptisan yang telah kita terima tentunya menjadikan dalam diri kita untuk ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Kehadiran anak-anak, ibu, dan bapak sebagai suatu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja itu telah tampakkan kebersamaan kita pagi hari ini
mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini. Kita berdoa juga pada perayaan Paskah ini untuk ulang tahun anak kita yang ke-11, yaitu Radika. Semoga diberikan kesehatan dan kegembiraan selalu. Kita juga berdoa agar diberikan kesembuhan bagi saudari Eva dari penyakit struknya. Kita berdoa juga untuk para arwah yang kami doakan, yaitu Bapak Yasin Tarawan, Ibu Maria Hartana Yusuf, Saudara Stefanus Maria Yanto Tarawan, Bapak Stefanus Ong Kiau Seng, Bu Yohana Teng Seng Huang Nio, Saudari Regina Susan Ong. Kita berdoa juga untuk 1 tahun meninggalnya Ibu tercinta Rosaliana Pangabean. Kita berdoa juga untuk arwah Lau Chong Bu, Alma Maria Tan Tong Seng, Alma Ignatius Iskan Leonard, Marta Halim, Ijo Subagio, arwah Ignatius Gunawan, almarhum Bertania Sota. Kita juga mohon doa untuk arwah Oren Handi Negara, dan kita mohon juga kesembuhan bagi Yosepin Tanisari Imantara, Antonio Utama, Teresia Konswang Yok, dan berterima kasih kepada Tuhan atas terkabulnya melalui novena 3 Salam Maria. Kita juga mengaturkan segala doa-doa pribadi kita dalam perayaan Paskah kita pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang berkenan kepadanya.
Engkaulah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putra tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengeurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung di kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menyampaikan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat menghamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ketika hari gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Para suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sedang terkasih, kadang kegelapan itu membuat kita takut ya. Waktu kecil, sekitar umur 5-6 tahun itu kalau saya bangun tidur, kalau mau kencing itu harus diantar oleh orang tua ke kamar kecil. Meskipun sudah di dalam lalu disuruh masuk, lalu mas teriak, "Mama!" Nah, pasti mamanya mengatakan, "Ya." Nah, dia takut ditinggal oleh mamanya. Ya. Kemudian kadang ya, ketika sudah selesai cepat-cepat langsung ke ibunya, ya lari ya, karena takut ya. Itu mungkin juga anak-anak kita, ya, kalau malam masih perlu dibimbing, dijaga ketika mau buang air kecil. Berlari menjadi tanda suatu semangat untuk menyambut suatu yang bisa saja berlari itu terburu-buru untuk mencapai suatu tujuan. Orang berlari biasanya juga mengandung suatu emosi yang begitu sangat dan juga dinamis.
Pernah suatu ketika juga saya melihat di bandara ada seorang anak berlari langsung menyambut ibunya. Setelah mereka bertemu dan mereka pun berpelukan. Saya merasakan bahwa mereka pasti sudah lama tidak bertemu. Maka ia pun berlari ya untuk memeluk ibunya. Dalam Injil hari ini ada 3 kata berlari yang ditulis oleh pengarang Injil kita. Maria berlari untuk menemui Petrus dan murid-muridnya yang lain. Mendengar kabar Maria, Petrus dan murid-murid yang lain pun berlari pergi untuk melihat kubur Yesus yang diberitakan telah kosong. Maria, Petrus, dan murid-murid yang lain bisa dikatakan begitu bersemangat dan juga pasti mengalami penasaran mendengar bahwa makam Yesus telah kosong dan menjadi tanda Yesus telah bangkit yang selama ini mereka dengar dalam kitab suci, namun mereka tidak mengerti apa artinya itu. Kebangkitan Yesus juga seharusnya membawa suatu semangat dalam diri kita, semangat baru dalam kehidupan kita. Semangat iman bahwa kita telah dimenangkan dari dosa dan juga maut. Kebangkitan Yesus juga harusnya membawa kegembiraan bagi kita. Bahwa pengorbanan Yesus itu tentunya tidak sia-sia karena ia telah bangkit. Hanya hari ini kita menanamkan semangat dan juga kegembiraan dalam hati kita karena kebangkitan Yesus itu sendiri. Dari awal tentunya lagu-lagu yang kita dengar dari anak-anak menunjukkan sukacita dan kegembiraan. Mengajak kita juga bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan suatu sukacita dan kegembiraan dalam diri kita. Kehadiran Yesus dan kebangkitannya untuk menebus segala dosa-dosa hidup kita. Kita yang berdosa ini telah ditebus oleh darah Kristus sendiri dalam kebangkitannya. Dan kita juga keluarkan semangat kegembiraan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita agar mereka pun dapat kegembiraan itu. Oleh karena itu, keuskupan kita pada tahun ini juga menyarankan untuk kita terlibat dalam berdialog. Gereja yang berdialog. Ini juga ingin mengatakan kepada kita semangat kegembiraan itu, semangat kebangkitan Yesus itu juga kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berdialog itu sendiri. Berdialog dalam keluarga, berdialog dalam komunitas, berdialog dalam hidup masyarakat, bahkan dalam agama dan suku-suku yang lain. Sehingga kebangkitan Kristus itu juga terpancar bagi mereka. Bukan hanya untuk diri kita saja sebagai orang Katolik, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dan adik-adik yang kami cintai, tentunya kegembiraan Paskah tahun ini sangat berbeda juga. Mengapa? Ya, berbeda dari tahun-tahun yang lalu tentunya. Karena sejak merebaknya virus Corona atau COVID-19 ini melanda dunia dan juga melanda negara kita tercinta ini, kita semua tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Semua serba terbatas untuk mencegah penularan COVID-19. Bahkan termasuk ungkapan iman kita bersama-sama. Kalau kita merayakan Ekaristi kita masih syukur bahwa tahun ini, 2021 ini, kita masih bisa bertatap muka untuk merayakan perayaan Paskah. Kita tahu bahwa tahun kemarin ya, 2020 kita, gereja kita, keuskupan kita menganjurkan untuk bisa Paskah secara
online, ya. Ini menandakan bahwa kita juga ada suatu kerinduan untuk hadir bersama, merayakan Ekaristi bersama. Namun demikian tentunya di tengah-tengah situasi saat ini juga kita harus sambil mengucapkan selamat Paskah, kita juga merasa ada suatu keprihatinan dalam diri kita. Namun demikian tentunya keprihatinan itu kita bawa dalam semangat kegembiraan bersama Yesus yang bangkit. Kita dalam beriman saat ini tentunya dengan duduk berjarak, nanti kalau sudah keluar dari gereja kita yang biasanya itu bersalaman, berpelukan, ya, kalau ibu-ibu ya kadang ya cium pipi kiri kanan, tapi sekarang tentunya ya mungkin hanya menundukkan kepala, memberikan hormat kepada saudara-saudara kita untuk mengucapkan selamat Paskah. Namun demikian tentunya kegembiraan Paskah dan sukacita Paskah itu tetap ada dalam diri kita. Tentu kebangkitan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi kita umat beriman untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita tidak mati dalam suatu kondisi, tapi kita harus bangkit dalam kondisi saat ini. Kita harus membangkitkan diri kita bersama dengan Kristus dalam situasi saat ini. Mungkin juga anak-anak kita pasti merasakan jenuh ya, sekolah lewat di rumah saja. Ya. Pasti mereka juga ada kerinduan untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, ya belajar bersama-sama di sekolah. Namun demikian bagaimana keluarga juga harus memberikan sukacita kegembiraan kepada mereka. Semangat Paskah ini juga harus dimunculkan dalam diri kita. Bapak Ibu juga tentu dalam situasi saat ini mungkin pekerjaan-pekerjaan yang terhambat, bahkan ada yang berhenti bekerja karena situasi saat ini. Mari kita munculkan semangat Paskah ini, sukacita kegembiraan Paskah ini, kebangkitan Kristus ini untuk merubah hidup kita dengan cara yang baru dalam situasi saat ini. Semangat Paskah ini harus kita bawa dalam diri kita. Kita harus berlari mendekat kepada Kristus yang bangkit dan juga membawa kita sukacita. Tuhan terkasih, melalui pekerjaan apa yang kita lakukan atau karya-karya pelayanan kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita dan masyarakat kita. Semoga dengan kebangkitannya kita semua dikuatkan, disembuhkan dan juga diselamatkan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menyemangati dan juga membaharui semangat Paskah kita juga membaharui janji baptis kita yang telah kita ungkapkan dan juga kita imani. Mari kita berdiri sambil menyalakan lilin kita dari lilin Paskah ini. Kita bersama-sama membaharui janji baptis kita. Api lilin akan disebarkan oleh para misioner.
Mari kita siapkan hati kita dan mengingat kembali pembaptisan yang telah kita terima dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama dengan Kristus, supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, setelah kita membaharui janji baptis suci ini, dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Janji, jadi apakah saudara semua yang ada di sini menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan, penyebab dan juga pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakan saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan diperciki dengan air suci sebagai tanda kita mendapatkan berkat kasih Tuhan dalam pembaptisan kita.
teguhkan iman kepercayaan kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia dalam mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah terang segala bangsa. Sinarilah para pemimpin bangsa dengan roh kebijaksanaan, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, menderita karena pandemi COVID-19 ini. Tumbuhkanlah harapan nyata dalam diri mereka, teguhkanlah kerinduan hati mereka akan penyelamat-Mu. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Semoga saudara-saudari kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami pun berdoa mengucapkan syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dan mohon berkat atas ulang tahun anak kami Radika yang ke-11. Kami pun berdoa untuk kesembuhan saudari Eva Misrak dari penyakit stroke-nya. Semoga merahmat kasih Kau sembuhkan saudara-saudara kami, dan juga bagi kesembuhan Josephine Tanisari Rimantara, Antoni Utama, Tersia Kong Swang Kiok. Semoga zaman kasih-Mu melalui kebangkitan-Mu ini Kau sembuhkan saudara-saudara kami ini dari sakit penyakitnya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Dan kami berdoa juga untuk para arwah yang kami doakan pada hari ini. Bapak Yasin Tarawan, Ibu Maria Hartana Yusuf, Saudara Stefanus Maria Yanto Tarawan, Bapak Stefanus Ong Kiau Seng, Ibu Yohana Teng Tek Wang Nyo, Saudari Regina Susan Ong, arwah Ibu tercinta Rosaliana Pangabean, untuk arwah Lau Chongbu, Maria Kang Tong Seng, Ignatius Iskan Leonard, Marta Halim, arwah Sujo Subagio, Ignawati Gunawan, Bertania Sota, dan arwah Loren Handi Negara. Semoga arwah-arwah yang kami doakan pada hari ini
mendapatkan tempat berbahagia dalam kebangkitan bersama-Mu di dunia dan juga bersama dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita juga mengheningkan dalam hati kita ungkapkan segala doa-doa dan intensi pribadi kita dalam Paskah pada hari ini. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan telah tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Lilin silakan dimatikan. Ya Tuhan Allah semesta alam, segala dari pemerintah menerima roti yang kami siapkan sejumlah usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu engkau perbaharui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapuskan dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, yang bermadah memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Satukan segala doa-doa kita mendoakan doa syukur agung yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Dia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Dia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Dia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji dikau, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama puteramu. Dia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus dan uskup kami Petrus Bodeng Simpang dan para uskup semuanya. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef suaminya dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita mendoakan dan juga menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudariku terkasih, telah Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kita. Dia selalu datang di hadirat kita untuk menebus segala dosa-dosa hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Sabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharu dengan misteri Paskah umat-Mu, sampai pada kemuliaan kebangkitan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman Gereja Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus. Jadwal Misa Minggu Paskah kedua, Sabtu 10 April 2021 pukul 17.30, wilayah 6. Jadwal Misa Minggu Paskah kedua, Minggu 11 April 2021 pukul 7, wilayah 1 dan 3. Pukul 9, wilayah 2, pukul 16.30, wilayah 4, dan 6, pukul 18.30, wilayah 5. Lagu yang disiapkan Misa Minggu Paskah kedua, lagu pembuka Madabakti nomor 438, lagu persembahan Madabakti 443, lagu penutup Madabakti 435. Pendaftaran bagi seminaris baru Seminari Menengah Santo Petrus sudah dibuka. Diperuntukkan bagi siswa kelas 3 SMP atau S3 SMA. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Pastor Johan. Terima kasih. Selamat Paskah untuk semuanya. Selamat Paskah Romo Johan, para suster dan Bapak Ibu sekalian, terlebih anak-anak kami yang pada saat ini bertugas kor ya. Suara-suara kamu adalah suara para malaikat di surga. Amin. Sudah misa selesai. Pada hari ini Romo Johan akan membagikan bingkisan untuk anak-anak. Nanti barisnya dua-dua di depan pintu gereja. Sedangkan untuk orang tua, lepaskan saja anaknya untuk mengikuti pembagian bingkisan untuk mereka. Di awal misa tadi Romo Johan mengatakan, Tuhan telah bangkit. Marilah kita rayakan dengan meriah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita rayakan dengan gembira. Selamat Paskah semuanya. Terima kasih. Amin.
Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada semua umat yang tentunya terlibat dalam perayaan Ekaristi kita dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah pada hari ini. Tentu yang kita syukuri adalah kita merasa aman untuk bisa beribadat sampai saat ini. Saya berterima kasih kepada para jaga keamanan, khususnya mereka tentunya sudah bekerja keras menertibkan dan juga menjaga kita untuk bisa beribadat, supaya kita bisa merayakan Paskah kita pada tahun ini sampai larut malam kemarin, sampai jam 12 tentunya mereka sungguh luar biasa. Dan juga kepada para panitia juga saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah membantu dalam setiap pelayanannya, kegiatan Paskah kita pada tahun ini. Semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya juga meminta maaf sebagai pastor paroki apabila dalam persiapan kita Paskah tahun ini ada yang tidak berkenan, kekurangan sana sini, tentunya karena kondisi COVID-19 ini tentunya kita juga bisa memaklumi hal ini. Tapi dengan syukur kepada Tuhan kita masih bisa beribadat secara tatap muka. Saya harap tetap menjaga kesehatan, jaga semangat dalam pelayanan kita, khususnya dalam imun kita tetap sehat semua, anak-anak kita meskipun sudah vaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dalam keluarga, dalam hidup masyarakat, dan dalam hidup kita berdoa. Oh ya, terakhir, nanti tadi ada pengumuman bahwa adik-adik akan mendapatkan bingkisan Paskah, yaitu dari umat kita tercinta, dari kita semua yang telah berbagi kasih untuk anak-anak kita. Kita akan mendapatkan setiap anak satu, ya. Tapi juga nanti kita akan memberikan kebahagiaan juga bagi anak-anak kita. Romo mempunyai apa namanya nih? Ini strawberry, tapi isinya nanti dalamnya itu kalau dibuka itu enak, yaitu telur. Anak-anak mau dapat ini? Mau tidak? Kalau mau dapat nanti ya cari di sekitar gereja kita, ya, di sini atau di pinggir sana. Ya, nanti itu aja. Silahkan jaga jarak, jaga kesehatan, ya. Silahkan untuk anak-anak kita. Bapak-bapaknya lihat aja, ibu-ibunya lihat aja, jangan membantu. Biarkan mereka yang menjalankannya. Saja mari kita syukuri rahmat Tuhan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan putra tunggalnya, memenuhi hati saudaranya dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah peringatan hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Mari kita pergi, kita diutus. Semua pujilah Tuhan kita.